Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk berkat Tuhan, untuk iman pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 19. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan hati kami. Saudara, salah satu keputusan konsili rasuli sekitar tahun 49 adalah agar para rasul memberi bantuan dan menolong orang miskin, khususnya orang-orang percaya di Yerusalem. Dalam melaksanakan kesepakatan itu, Paulus mengajak jemaat-jemaat di Korintus, di Roma, dan jemaat di Asia Kecil agar memberikan bantuan berupa materi. Karena itu ia harus mengunjungi jemaat-jemaat yang tersebar dengan jarak yang sangat berjauhan. Jarak yang jauh itu antara satu dengan yang lain menyadarkan Paulus bahwa ia tidak dapat bekerja sendiri, saudara. Karena itu ia mengajak orang-orang lain yang terpercaya dalam kesetiaan dan kejujuran yang sudah teruji. Salah satu orang yang dipercaya Paulus adalah Titus. Banyak tantangan yang dihadapi Paulus, Titus, dan yang lainnya dalam pelayanan kasih ini. Tetapi kerjasama yang mereka lakukan telah membawa hasil yang optimal. Dan semua yang dikerjakan serta hasil dari pekerjaan bersama tersebut dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah tentang tubuh saudara. Satu kali anggota-anggota tubuh manusia mulai melihat adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh perut. Mereka mulai mengeluh bahwa perut hanya hidup bermalas-malasan dan enak-enakan saja. Sementara mereka yang lain harus bekerja keras untuk menopang dan melayani kesenangan si perut. Maka mereka bersekongkol dan memotong jalur persediaan makanan. Tangan tidak mau lagi membawa makanan ke mulut. Mulut tidak mau menerima makanan, gigi tidak mau mengunyah. Tidak lama kemudian, semua anggota tubuh mulai menjadi lesu dan lemah, dan mereka mulai merana kesakitan. Kemudian anggota-anggota tubuh itu merasa yakin bahwa perut pun yang tampak tidak efisien dan tidak berguna, itu ternyata menjalankan fungsi pentingnya sendiri, dan bahwa mereka tidak bisa hidup tanpanya. Dan bahwa jika tubuh menginginkan kesehatan yang baik, maka semua harus bekerja sama, masing-masing dengan tugasnya demi kebaikan semua. Saudara, tidak mungkin sebuah tim sepak bola atau tim bola basket itu dapat memenangkan kejuaraan bila pemainnya bermain sendiri-sendiri. Karena di balik setiap kemenangan pertandingan ada umpan yang penting, di mana beberapa pemain yang tidak mementingkan diri sendiri memberikan umpan bola ke pencetak angka. Tanpa umpan tersebut, tidak akan ada angka yang tercetak dan tidak akan ada pahlawan. Saudara, dalam mengerjakan sebuah tujuan, setiap bagian, termasuk yang kecil, yang tidak terlihat dan jarang diperhitungkan, semua bagian ini memiliki peranan yang sangat penting, saudara. Demikian juga di kantor, dalam bisnis, dalam pelayanan gereja, di banyak tempat, kerjasama adalah sebuah keharusan. Di dalam sebuah komunitas harus ada kerjasama. Bila tidak ada, sulit sekali diharapkan hasil yang baik. Tidak mungkin keluarga bahagia tercipta bila suami atau istri, orang tua, dan anak-anak tidak bisa bekerja sama. Namun di dalam kerjasama, saudara, ada dinamika dan proses yang terjadi. Nah, seringkali disinilah terjadi hal-hal yang menghalangi sebuah komunitas atau tim untuk dapat mencapai tujuan ketika mereka tidak mampu menjalani proses satu demi satu dengan baik. Ketika masing-masing mementingkan diri sendiri, ketika seseorang tidak bisa menerima kelemahan yang lain, ketika di dalam satu sama lain terdapat perbedaan cara pandang yang dapat memperbesar konflik, tentu saja dalam proses bekerja sama, hal-hal tersebut tidak dapat dihindari. Itu sebabnya saudara, memantapkan tujuan serta penerimaan satu terhadap lainnya, ini menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga ketika kita hidup berdampingan, ketika kita bekerja sama dengan yang lain. Kalau itu terjadi, saudara, percayalah,
kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, terutama dalam menghasilkan suatu pekerjaan dalam menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita tidak dapat mengerjakan semuanya hanya seorang diri saja. Kita sesungguhnya rapuh dan sangat terbatas. Itu sebabnya kita memerlukan orang lain untuk bekerja sama dengan kita. Dengan bekerja bersama akan ada hasil yang optimal yang kita dapatkan. Dan yang terpenting, berjalan bersama-sama itu akan memproses dan mengasah kehidupan kita menjadi lebih tajam, menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena dalam kerjasama mencapai tujuan tersebut, kita mempraktikkan nilai-nilai firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami boleh bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami di dalam rangka menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hal pelayanan, di dalam keluarga, di dalam apa saja untuk mencapai sebuah tujuan yang lebih besar, lebih baik, lebih signifikan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami untuk senantiasa kami bisa memiliki kerendahan hati, menerima satu sama lain, dan menggunakan hikmat bijaksana di dalam kami bekerja sama. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara.